Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi anak-anakku sekalian dimanapun berada. Pembahasan ini adalah pembahasan selanjutnya, yaitu materi statistik tentang ukuran pemusatan data untuk kelas 12 program keahlian TKJ 1 dan TKJ 2, di mana pertemuan kali ini yaitu pertemuan yang ke-9. Sebelum kita memulai tentang penyajian data ukuran pemusatan data pada kelas 3 program keahlian TKJ 1 TKJ 2, marilah kita menunduk sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, pada penyajian data statistik pada pagi hari ini, yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian dan kegunaan ukuran pemusatan, yaitu yang pertama rata-rata hitung, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Untuk mengawali penjelasan tentang rata-rata hitung, median, dan modus, terlebih dahulu kita melihat dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data itu sendiri. Anak-anakku sekalian, ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Ada berapa macam ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari pada bab ini, antara lain rata-rata hitung atau mean, median atau nilai tengah, modus atau data yang banyak muncul. Baiklah anak-anakku, rata-rata hitung dapat kita lanjutkan, yaitu rata-rata hitung dari data tunggal. Untuk menghitung rata-rata hitung dari data tunggal dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data, dan dirumuskan dengan untuk menghitung rata-rata hitung data tunggal adalah sebagai berikut. X rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah Xn dibagi dengan banyaknya data atau dibagi dengan N, atau
X rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikalikan dengan XI dibagi N. Itu sama, yang sebelahnya itu adalah tentang susunan data secara hitungan urutan, sedangkan yang sebelah itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Keterangan dari rumus di atas adalah sebagai berikut. X rata-rata sama dengan rata-rata atau dibaca X bar. Kalau X rata-rata itu X itu garis datar di atas. Kalau X bar itu adalah segitiga di atas X. Lanjut. I sama dengan 1 sigma sampai N dikalikan dengan XI sama dengan jumlah seluruh data. N adalah banyaknya data. Contoh, hitunglah rata-rata hitung dari 6,5, 9, 7, 8, 7, 6. Kalau dilihat dari data di atas itu banyaknya data adalah 8. Maka kita untuk menyelesaikan soal data tunggal di atas, kita harus diurutkan dulu dari angka yang kecil sampai angka yang terbesar. Sedangkan di soal itu kan tidak diatur, maka kita diatur dalam penyelesaiannya. Penyelesaian data tersebut di atas adalah sebagai berikut. X rata-rata sama dengan 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 dibagi 8. Sehingga dari angka 5 sampai dengan angka 9 tadi jumlahnya adalah 56 dibagi 8 sama dengan 7. Jadi 7 adalah rata-rata sama dengan 7. Jadi X rata-rata sama dengan 7. Contoh berikutnya, jumlah buku yang diproduksi oleh sebuah mesin cetak selama 7 hari sebagai berikut. 25.000, 20.000, 24.000, 15.000, 30.000, 35.000 dan 40.000. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Berapa ribu rata-rata produksi per hari? Tapi kita lihat tadi bahwa jumlah produksinya adalah selama 7 hari. Berarti bagi 7 nanti. Jadi penyelesaian dari data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. X rata-rata sama dengan 25.000 ditambah 20.000 ditambah 24.000 ditambah 15.000 ditambah 30.000 ditambah 35.000 ditambah 40.000 dibagi 7. Dari 25 sampai dengan 40.000 itu hasilnya sama dengan 189.000 dibagi 7 sama dengan 27.000. Sehingga diperoleh X rata-rata dari data tunggal tersebut sama dengan 27.000. Jadi rata-rata produksinya adalah 27.000 per hari. B. Rata-rata hitung dari data yang telah dikelompokkan. Misalnya di sini ada kolom pertama nilai
dan kolom kedua adalah frekuensi. Data kelompok, untuk menjelaskan data kelompok tentang rata-rata hitung, yang pertama kita akan menghitung seperti pada waktu penjelasan penyajian data dulu. Ada data tepi bawah dan ada data tepi atas atau batas atas dan batas bawah. Nah, untuk mendapatkan perhitungan dalam tabel frekuensi yang selanjutnya untuk penyelesaian, XI itu diperoleh dari nilai, yaitu disebut dengan nilai tengah. Yaitu nilai tengah diperoleh adalah tepi bawah masing-masing kelompok ditambah dengan tepi atas masing-masing kelompok dibagi 2. Nah, itulah yang dikatakan dari masing-masing kelompok, dari kelompok pertama sampai dengan kelompok yang terakhir. Mari kita akan melihat penjelasan berikutnya. Kelompok yang panjang kelompok yang pertama adalah 52 sampai dengan 58. 52 ditambah 58 dibagi 2, XI-nya sama dengan 55. Itu nilai tengahnya. 52, 53, 54, 55. Di tengah-tengahnya 55. Kelompok yang kedua 59 sampai dengan 65, itu kita akan menjumlahkan dibagi 2. 59 ditambah 65 dibagi 2. Akan ditemukan nilai tengahnya 62. 59, 60, 61, 62. Selanjutnya sampai dengan kelompok yang terakhir, selalu kita mencari nilai tengahnya untuk XI, yaitu 94 ditambah 100 dibagi 2. Lahirlah nilai tengahnya adalah 97. Itu nilai tengah. Dari kelompok pertama sampai dengan kelompok yang terakhir itu akan ditemukan nilai tengahnya. Baru dilanjutkan dengan frekuensi yang ada di dalam contoh soal tadi. Frekuensinya itu kelompok pertama 2, kelompok yang kedua 6, kelompok yang ketiga 7, kelompok yang keempat 20, kelompok yang kelima 8, kelompok yang 6 4 dan kelompok yang ke-7 3. Jumlahnya adalah 50. Nah, sama seperti itu. Jadi, untuk mendapatkan jumlah dari nilai keseluruhannya, kita akan perhatikan masing-masing kelompok. Nilai tengah dikali frekuensi, yaitu 55 dikali 2, 110. 62 dikali 6, 372. 69 dikali 7, 483. 76 kali 20, 1520. 83 dikali 8, 664. 90 kali 4, 360. 97 dikali 3, 291. Sehingga jumlah frekuensinya adalah 50 dan nilai tengah dikalikan dengan frekuensinya adalah 3800. Sehingga ditemukanlah rata-rata hitung dari data kelompok adalah sigma frekuensi I dikali dengan
XI dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu frekuensinya ke 50. Jadi sudah dikalikan sehingga mendapatkan 3080. Ulang 3800. Sedangkan jumlah frekuensinya adalah 50, berarti 3800 dibagi 50 sama dengan 76. Sehingga didapat rata-rata hitung dari data kelompok tersebut diperoleh jumlahnya adalah 76. Selain menggunakan nilai tengah, rata-rata hitung data yang sudah dikelompokkan dapat dicari menggunakan rata-rata sementara, yaitu mengambil X dengan frekuensi terbanyak dan diberi tanda X0. Dinyatakan dengan rumus X rata-rata sama dengan X0 ditambah panjang kelas dibagi dengan banyaknya data dikali jumlah frekuensi I dikali CI. Keterangan XO sama dengan rata-rata sementara, P sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyaknya data. Nah, sekarang contoh. Dengan menggunakan data sementara dapat diselesaikan sebagai berikut. Tadi contoh yang tadi sama nggak hasilnya? Mari kita perhatikan. Kolom pertama nilai, yaitu dari kelompok pertama sampai dengan kelompok yang terakhir 94 sampai dengan 100. Kolom kedua yaitu frekuensi, jumlahnya sama dengan 50. Sedangkan kolom yang ketiga nilai tengah, dan kolom yang keempat adalah C1. Sedangkan kolom yang kelima adalah frekuensi dikalikan frekuensi dikalikan dengan C1. Maka kita peroleh, kita mulai frekuensi atau X1 itu jumlah frekuensinya adalah 50. Nilai tengahnya dari 55 sampai dengan 97. Sedangkan didapatnya C1 sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Itu dikalikan lagi dengan frekuensi, yaitu Fi dikali C1. Frekuensinya Fi-nya itu 2. 2 kali negatif 3, negatif 6. 6 kali negatif 2, negatif 12. 7 kali negatif 1, negatif 7. 20 kali 0, 0. 8 dikali 1, 8. 4 kali 2, 8. 3 kali 3, 9. Sehingga jumlahnya itu X Fi kali Ci itu sama dengan 0 hasilnya. Jadi di atas batas 0 itu sama dengan di batas bawahnya, sehingga hasilnya adalah 0. Sebagai penjelasan dalam rumus, rata-rata hitung data kelompok untuk data sementara sama dengan X0 ditambah panjang kelas dibagi banyaknya data dikali jumlah frekuensi Fi dikali Ci. Sehingga X rata-rata sama dengan X0 nya tadi adalah 76 ditambah dengan panjang kelasnya itu 7, banyaknya data 50, dikalikan dengan 0 sama dengan kalinya itu kita kali dari belakang jumlah frekuensi
I dikali C itu sama dengan 0. Makanya 0 sudah ada di dalam data. Itu 0. 0 kali 7 0 dibagi 50 0 juga. Nah 7 per 50 dibagi 0 kali 0 itu 0. 0 ditambah 76 sama dengan 76. Sehingga rata-rata hitung data kelompok dengan menggunakan cara rata-rata sementara sama dengan 76. Dari rumus rata-rata hitung di atas, dari rumus yang menggunakan nilai tengah dengan menggunakan rumus rata-rata sementara, yang mana anak-anakku sekalian yang dapat kalian mengerti itu kita pakai. Kalau kalian tidak mengerti pada rata-rata sementara, ya tidak usah. Ini hanya untuk pembanding. Siapa tahu senang dengan menggunakan penggunaan rata-rata sementara atau dengan rumus sebenarnya yang di atas tadi. Kita lanjut median. Median disimbolkan dengan ME. Adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan atau disusun dari data terkecil sampai data terbesar. A. Median dari data tunggal. Contoh, diketahui data sebagai berikut: A65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 50. Tentukanlah median dari data di atas. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Data setelah diurut adalah sebagai berikut: 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, 90. Untuk diketahui oleh anak-anakku sekalian bahwa median itu disebut dengan nilai tengah, di mana data tunggal yang sebagai contoh di atas setelah diurut, yaitu mulai dari 35 sampai 90, data tersebut yang mana nilai tengahnya jadi jumlah data ganjil, maka median adalah data yang terletak di tengah-tengah. Jadi ME sama dengan A65. Sebelah kirinya 4 dan sebelah kanannya 4. Di tengah-tengahnya adalah 65. Itu disebut dengan median pada data tunggal. Ya anak-anakku sekalian, contoh yang di atas tadi itu adalah data ganjil. Sekarang data genap. Contohnya adalah diketahui data sebagai berikut: 3,2, 5, 2, 4, 6, 6, 7, 9,6. Jumlah data itu 10. Nah, yang mana karena data 10 tentu kita mencari di atas tengah-tengahnya itu tidak ada nilai titik tengahnya itu pada angka itu. Jelas di antara angka yang pada soal itu. Nah, dengan tentukanlah median dari data tersebut di atas. Mari kita jelaskan. Nah, ini data genap. Data genap itu bahwa data genap itu tidak ada nilai tengahnya pada angka-angka di soal itu. Nah, itu untuk diketahui. Maka kita akan menjelaskan. Kita urutkan dulu. Yang pertama 2,2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7,9. Jadi
Untuk mencari nilai tengahnya di situ, kita lihat situ. Jadi 2 sampai 4 itu 4. Kemudian 6 yang di tengah dari 6 itu 6 di tengah itu 4 juga sebelahnya. Berarti di tengah-tengahnya adalah 5 dan 6. Kalau dua bilangan itu nilainya berbeda, maka harus dibagi 2. Berarti 5 ditambah 6 dibagi 2, maka nilai tengahnya atau mediannya adalah 5,5. Nah itu. B. Median dari data yang telah dikelompokkan atau disebut dengan data kelompok. Untuk menghitung median dari data yang telah dikelompokkan dipergunakan rumusnya sebagai berikut. ME itu namanya median, simbolnya sama dengan batas bawah kelas median. Nah, itu nanti saya akan mencarikan itu batas bawah di kelas median. Kelas median yang dikatakan dengan kelas median itu adalah angka frekuensi yang paling terbanyak muncul. Nanti di dalam data kelompok akan dibahas nanti. B ditambah dengan panjang kelas itu P dikalikan 1/2 kali N dikurangi frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Dibagi frekuensi yang paling terbanyak tadi. Nah sekarang sebagai keterangannya, B sama dengan TP bawah kelas median, P sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyaknya data, F besar itu jumlah frekuensi sebelum kelas median, sedangkan F kecil frekuensi kelas median. Contoh, tentukanlah median dari data berikut ini ya, data pada waktu median tadi juga data kelompok pada median dari 52 sampai dengan 100. Nah, sekarang tadi kelompok pertama 52 sampai dengan 58 frekuensinya 2, 59 sampai 65 frekuensinya 6, 66 sampai dengan 72 frekuensinya 7, dan 73 sampai dengan 79 disebut dengan frekuensi 20. Nah, angka yang paling banyak di antara frekuensinya itu adalah angkanya itu sekitar panjang kelas 73 sampai dengan 79. Frekuensi yang paling banyak adalah 20. Itu disebut dengan frekuensi median namanya. Sampai dengan jumlah frekuensinya 94 sampai dengan 100 sama dengan 3, sehingga jumlah frekuensi seluruhnya adalah 50. Berarti N itu nanti adalah 50. Maka untuk menyelesaikan persoalan tersebut dapat kita perhatikan selanjutnya. Jumlah data 50 itu disebut dengan N tadi. Nah, itu lihat di sini di bawahnya itu N. Median terletak pada kelas 73 sampai dengan 79 yang saya sebutkan tadi, karena frekuensi yang paling banyak adalah 20. Itu namanya kelas median. Kemudian batas bawah ada dari kelas median tadi 73 ditambah 72 dibagi 2, maka batas bawahnya adalah 72,5 di frekuensi median yang saya sebutkan tadi. Jadi kelas sebelumnya kan batas atasnya adalah 72, sedangkan di kelas median adalah batas bawahnya 73. 73 atau 72 ditambah 73 dibagi 2 sama dengan 72,5. Itu B. Sedangkan panjang kelasnya
tuh 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, banyaknya panjang kelasnya adalah 7. Bagus karena ganjil. N sama dengan 50. Nah, banyak frekuensinya tadi N, itu namanya 50. F besarnya itu namanya itu kelas sebelum median, mulai dari 2 tambah 6 tambah 7 sama dengan 15 F besarnya. Sedangkan frekuensi median adalah 20. Ya, yang data yang paling banyak antara 73 sampai dengan 79 tadi. Nah, sehingga dapat kita jelaskan dalam rumus, tinggal masukkan saja ke rumusnya. ME sama dengan B tambah P dikalikan setengah N dikurangi dengan F besar dibagi dengan F besar disebut dengan frekuensi sebelum median dibagi dengan frekuensi median. F MM sama dengan batas bawahnya tadi adalah 72,5 ditambah panjang kelas 7 dikali setengah kali 50 dikurang 15 tadi. F besar 15. Berarti 50 dibagi 2. Nah, ini saja. 50 dibagi 2 sama dengan 25 dikurangi 15 berarti sama dengan 10. Berarti mean sama dengan 72,5 tambah 7 dikalikan setengah kali 50 dikurang 15 dibagi 20. Sehingga diperoleh 72 ditambah 7 kali 10 per 20. 10 dibagi 20 berarti sama dengan 1/2 atau setengah. Dikali 7 sama dengan 3,5. Sehingga diperoleh ME sama dengan 72,5 ditambah 3,5 sama dengan 76. Tuh di kelas medianya di tengah-tengahnya itu adalah 76 di antara kelompok data itu. Dari 73 sampai dengan 79. Berarti di tengah-tengahnya kan 7. Kita lanjutkan yang berikutnya yaitu tentang modus. Modus itu artinya banyaknya data yang muncul. Itu artinya. Jadi kalau kita menggunakan definisi, kita lanjutkan ini. Modus didefinisikan sebagai nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Pada data yang belum dikelompokkan biasanya ada 1 modus, 2 modus, atau mungkin tidak memiliki modus. Data yang memiliki 1 modus disebut monomodus. Dan yang memiliki 2 modus disebut dengan bimodus. Kita lanjut. A. Modus dari data tunggal. Untuk diketahui tadi pengertiannya atau arti daripada modus adalah data yang sering muncul. Mari kita perhatikan dalam contoh berikut ini. Tentukanlah modus dari data berikut ini 5,7, 7, 6, 8, 6, 6, 5, 8,6. Jawabannya yang paling sering muncul kita susun dulu berdasarkan urutan mulai dari angka yang terkecil sampai dengan angka terbesar untuk data tunggal. Mari kita menyelesaikan. Setelah diurutkan diperoleh 5,5,
Kita lihat yang paling sering muncul di situ. Kalau 5 cuma 2, kalau 6 berarti ada 4, kalau 7 2 juga yang muncul, kemudian 8 cuma 8. Berarti yang paling banyak muncul angka di situ adalah 6. Jadi modus atau MO sama dengan 6. B. Modus dari data yang telah dikelompokkan. Untuk menghitung modus dari data yang telah dikelompokkan, dipergunakan rumus sebagai berikut. MO sama dengan B ditambah P dikalikan B1 dibagi B1 tambah B2. Ini keterangannya jelas. MO sama dengan modus, P sama dengan TP bawah kelas modus, P sama dengan panjang kelas, B1 sama dengan frekuensi kelas modul dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. B2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas berikutnya. Ingat anak-anakku sekalian bahwa kelas modus itu adalah kelas yang mengandung angka yang sering muncul. Jadi angka yang paling banyak muncul di data kelompok itu berarti itu disebut baru kelas modus. Nah, itu. Contoh masih dalam contoh data kelompok dari rata-rata hitung dari median dilanjutkan dengan modus, itu sama aja contohnya, yaitu nilai yaitu panjang kelompok pertama 52 sampai dengan 58 frekuensinya 2, 59 sampai dengan 65 frekuensinya 6, sampai dengan 94 sampai dengan 100 sama dengan frekuensinya 3, sehingga jumlah seluruh frekuensinya adalah 50. Penjelasan untuk menyelesaikan modus pada data kelompok adalah sebagai berikut. Mari kita perhatikan. Jadi kelas yang paling sering muncul di situ adalah kelas 73 sampai dengan 79. Banyak frekuensinya adalah 20. Nah, sehingga kita lihat di sini, di situ penjelasannya, frekuensi terbanyak pada kelas 73 sampai dengan 79 frekuensinya adalah 20. Jadi modus terletak pada kelas 73 sampai 79. Dilihat dalam tabel frekuensi tersebut. Mari kita masuk. Jadi sama kasusnya pada median atau modus, sehingga batas bawahnya yaitu 73 ditambah 72 dibagi 2 sama dengan 72,5. Itu batas bawahnya. Jadi di antara kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Panjang kelasnya tadi 7, ya sama 7 juga. B1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sebelumnya. Berarti tepi atasnya itu kelas modulnya adalah frekuensinya 20, kelas tepi atasnya itu adalah 7. Berarti 20 dikurangi 7 sama dengan 13. Itu disebut dengan B1. Sedangkan B2 adalah setelah kelas modus. Berarti 8, 20 itu setelah itu 28, itu namanya setelah kelas modus. B2 namanya sama dengan 20 kurang 8 sama dengan 12. Sehingga dapat dimasukkan dalam rumus M0 sama dengan B ditambah P dikali B1 dibagi B1 ditambah B2. E0 sama dengan
B-nya tadi adalah 72,5. Panjang kelasnya tadi adalah 7. Sedangkan B1-nya adalah 13. Sedangkan dibagi dengan B1 tambah B2 berarti 13 tambah 12. Sama dengan kita kerja dari belakang. Berarti 13 dibagi 13 tambah 12 berarti 25. Berarti 13 bagi 25. Sehingga keseluruhannya M0 sama dengan 72,5 ditambah 7 kali 13 dibagi 25. Lalu 13 bagi 25 kali 7 akan menghasilkan 3,64. Setelah diperoleh 3,64 baru ditambah dengan 72,5 sehingga akan menghasilkan 76,14 sehingga terdapat modusnya adalah 76,14. Demikianlah perjumpaan kita pada pagi ini, yaitu tentang ukuran pemusatan data pada kelas 12 program keahlian TKJ 1 dan TKJ 2 pada pertemuan ke-9. Dan setelah saya menyampaikan materi ini, saya minta tolong kepada anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, mohon dipelajari dengan sepenuh hati karena ini adalah merupakan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua, sehingga nanti akan kalian dapat mempergunakan di tempat-tempat bila kalian nanti bekerja. Dan sebelum saya menutupi perjumpaan ini, maka marilah kita akan melakukan penutupan untuk berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan untuk setelah kita menyelesaikan penyajian data ukuran pemusatan data pada kelas 12 program keahlian TKJ 1 TKJ 2 pada pertemuan ke-9 ini, tentu saya akan melihat outputnya kepada anak-anakku sekalian, apakah itu punya pengertian yang memahami atau tidak memahaminya. Tentu saya akan memberikan tugas untuk anak-anakku sekalian dengan durasi waktu yang saya berikan, yaitu selama 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kepada anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada.